kebijakan ini yang kita rasakan sebenarnya adalah kebijakan yang sudah menumpuk. Cuman momen saat ini adalah momen BBM yang naik. Yang kedua adalah Omnibus Law, Cipta Kerja, klaster ketenaga kerjaan yang juga belum dicabut ya, karena tentunya ada aspirasi dari kaum buruh bahwa itu menyengsarakan dari sisi kepentingan buruh. Kalau BBM-nya kemarin kita diperhadapkan sinetron kenaikan BBM ya, dengan begitu banyak justifikasi, begitu banyak retorika bahwa sengaja dinaikkan untuk tepat sasaran, ternyata juga itu hanya sebuah omong kosong saja dari sisi argumentasi. Buktinya juga tetap dinikmati oleh orang lain. Yang kedua, dalam arti orang-orang yang mampu. Yang kedua, ketika misalnya tidak tepat sasaran, lalu kenapa rakyat yang dibebankan dalam hal kenaikan tersebut? Ketidaktepatan sasaran tersebut itu kan adanya kelemahan dari pihak pemerintah dalam mengawasi. Lalu apa konsekuensi daripada itu? Kembali lagi kepada pemerintah. Rakyat pada dasarnya saat ini adalah nomaden. Dia berpindah-pindah pada satu tempat. Ini adalah ilustrasi untuk bagaimana dia bisa hidup dengan kreativitas yang dimiliki, yang diberikan dari Allah langsung kepada makhluknya, bukan karena pemerintahnya. Pemerintah sebagai perpanjangan tangan kedaulatan rakyat yang untuk memakmurkan rakyatnya ternyata tidak mampu mengemban amanah tersebut. Tadi menarik Pak Pres, ketika kita ini masyarakat atau rakyat itu bodoh ya. Pada dasarnya kita justru malah adalah rakyat yang terdidik, karena kita menggunakan inisiasi kita untuk mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia. Akhirnya kita mengambil sikap turun ke jalan sebagai bentuk ekstra parlemen akibat ketidakpercayaan kita terhadap orang-orang yang kita anggap mewakili kita. Kita mengambil alih fungsi itu karena memang ketika dalam konteks hukum, ketika kuasa itu diberikan kepada seseorang, lalu seseorang itu ternyata tidak mampu menjalankan amanah sesuai dengan kuasa, maka kita cabut. Apa yang terjadi saat ini adalah rakyat Indonesia mencabut mandat tersebut, baik dari sisi legislatif juga dari sisi pemerintah. Makanya ada istilah apa tadi, maaf Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Sebenarnya maaf Pak Presiden, tiada maaf bagimu, karena memang tidak ada lagi yang perlu kita maafkan, karena memang Anda tidak menggunakan kepemimpinan Anda untuk mensejahterakan rakyat. Nah ini juga tadi menarik bahwa mengenai rakyat, ada netizen atau si pemikiran Denis. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sifatnya pragmatis. Kita semua di sini adalah individu-individu rakyat yang tergabung pada elemen-elemen baik petani, buruh, pelajar, mahasiswa. Rakyat itu bukan berarti kelompok, rakyat itu individu. Jadi siapapun yang mengatasnamakan dirinya rakyat, dia berhak dan secara konstitusional dia diakui. Jadi kalau ada yang mengatakan gerakan ini adalah gerakan atas nama rakyat, ya benar. Mengatasnamakan rakyat itu adalah mengatasnamakan diri kita sendiri sebagai rakyat. Tidak perlu kita mencoba untuk menjadi perpanjangan mulut, perpanjangan tangan bagi orang-orang yang tidak merasa sebagai rakyat. Karena turunnya rakyat saat ini dalam bentuk ekstra parlemen adalah untuk mengurangi atau menghilangkan atau bahkan memusnahkan pengkhianat rakyat itu sendiri, yaitu sesama bangsa Indonesia. Jadi aksi 10 Oktober adalah aksi yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat dan dilakukan dan dari rakyat tentunya kepentingan itu. Jadi kita semua melakukan itu bukan karena faktor untuk kepentingan siapa, untuk kepentingan kita. Lalu siapa saja yang merasa bahwa dengan segala kebijakan-kebijakan rezim saat ini itu mengorbankan Anda, memberikan Anda penindasan secara langsung maupun tidak langsung, maka mari bersama-sama
kita melakukan aksi ini, mendorong aksi ini baik secara moral maupun secara fisik, secara spontanitas, karena memang ini adalah hak kita. Sehingga aksi 10 adalah aksi rakyat Indonesia yang memiliki rasa yang sama agar kesejahteraan, keadilan itu dikembalikan kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang tampuk kepemimpinan kedaulatan tertinggi di Indonesia. Kira-kira begitu Pak Pres. Jadi jangan lagi kita merasa kecil hati, bahwasanya siapapun itu kita bisa mengatasnamakan diri kita sebagai rakyat. Yes. Kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih